Lin Tian memiliki kemampuan semuanya bangkit kembali, jadi dia tidak membutuhkan senjata ajaib. Namun, dia tidak ingin bersaing dengan Cai gila ini. Dia hanya berkata sambil berjalan, klanmu menggunakan metode antar jemput Yuan Shen untuk pergi ke klan binatang, dan menggunakan banyak batu jiwa bumi. Ketika Cai gila mendengar ini, dia menatap Lin Tian dan berkata, bagaimana kamu tahu metode antar jemput Yuan Shen? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Tian Bing berkata, nenek moyang kita, ada banyak kemampuan. Orang gila cua mencibir, kuharap kau bisa begitu marah nanti. Di satu sisi gelap panjang tapi dingin berkata, Paman, saya menyarankan Anda, atau berbicara lebih sedikit, atau bagaimana mati nanti, tidak tahu. Diam, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Cua masih marah dan menatapnya. Yu kamu tidak tahu harus berkata apa, tapi dia menggelengkan kepalanya, jadi dia tahu bahwa Cua pasti akan mati pada akhirnya. Di satu sisi, Ming Yao berkata kepada Ming Youyo, jangan memperhatikannya. Bagaimanapun, dia sama kejamnya seperti dulu kepada ibu kita. Ketika Yu Youyo mendengar ini, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Tapi orang gila cua mencibir, hari ini kamu tepat pada waktunya untuk membunuh kalian semua, dan kemudian memaksamu untuk menyerahkan klan binatang buas. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Cai orang gila sampai mereka sampai di tangga batu dan baru saja akan berjalan, sekelompok murid Ling Youzong muncul. Murid-murid ini tidak terlalu tinggi dalam kultivasi, tetapi ketika Cai gila melihat mereka, dia berteriak kepada mereka, cepat, biarkan para tetua keluar. Ketika murid-murid itu melihat bahwa Cai gila ditangkap, mereka segera meninggalkan teras batu satu persatu. Nangong Yan ingin mengejar, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, jangan mengejar, naik perlahan. Nangong Yan baru saja berhenti, dan kemudian semua orang berjalan mendaki gunung selangkah demi selangkah. Untuk sesaat, terdengar teriakan dan teriakan dari orang-orang tua di sekitar, siapa yang begitu berani? Apa kau tidak tahu ini sekte Ling You? Sekelompok orang kecil, ingin mati? Tapi Cai yang gila berteriak dengan penuh semangat, semuanya, orang-orang kecil ini datang untuk menghancurkan klan kita. Suara dalam kegelapan segera menyebarkan cemoohan dan pelecehan, lucu, hanya sekelompok boneka kecil, juga untuk membunuh kita. Saya tidak tahu ketinggian bumi. Naif. Ngomong-ngomong, dan klan binatang buas, keduanya juga ditipu olehku, kata. Cua curang? Ming Youyo dan yang lainnya melihat Cai gila yang tidak tahu malu ini, yang secara alami ingin mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Orang-orang dalam kegelapan, seperti yang diharapkan, memuji satu persatu, Cai gila, ya, kamu akhirnya membodohi mereka. Crazy Cai, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, kami akan memberitahu utusan itu nanti. Utusan? Orang-orang ingin tahu tentang utusan itu, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan terus meningkatkan langkahnya, seolah-olah suara-suara ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Nangong Yan dan yang lainnya juga bergegas menyusul. Saya tidak tahu ketinggian bumi. Pada saat ini, sekelompok people jatuh di lereng bukit, dan janggut orang pertama semuanya melilit tubuh mereka, yang tampak sangat aneh. Ketika Cai yang gila melihat pria ini, dia berkata dengan hormat, janggut panjang yang lebih tua. Janggut panjang penatua? Nangong Yan beberapa orang saling memandang dan tertawa, tetapi orang-orang itu tidak menyangka bahwa beberapa gadis kecil akan berani menertawakan orang yang lebih tua. Untuk tetua berjanggut panjang, wajahnya berubah dan dia jelek, tetapi dia masih terus bersenandung, sekelompok gadis yang tidak mengerti, lihat aku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati nanti. Selesai mengatakan, jenggot tetua jenggot panjang ini mengendur, lalu semua berubah menjadi satu persatu, tongkat, yang sama, cepat menjalin semua orang di hadapan. Nangong Yan beberapa orang ingin melakukannya, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan Reiki, yang membuat mereka terlihat sangat berbeda, dan Yuyu juga terkejut dan berkata, ini adalah teknik mengikat. Ini adalah salah satu dari 10 mantra kayu teratas. Cai dengan puas berkata, ya, apa yang kita pelajari dari tetua jenggot panjang adalah sihir kayu dan keterampilan mengikat. Selain itu, kita dapat menggunakan janggut sebagai pohon dan rotan dalam kombinasi dengan janggutnya, dan membuat orang yang terjerat tidak dapat menggunakan aura. Semua orang terkejut, tetapi Lin Tian berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin janggutmu hilang, singkirkan. Orang-orang Ling Youzong, mendengar kata-kata Lin Tian, langsung bercanda satu persatu, wah, kamu tidak bisa menggunakan auramu, beranikah kamu begitu gila? Saya tidak tahu apakah Anda dalam keadaan emas. Apa yang tergila-gila denganmu? Tidak, Jin dan Jing, aku bisa meledakkanmu sampai mati dengan satu tarikan napas. Hal yang paling menyebalkan bagi orang gila Cai adalah Lin Tian, jadi dia berlari ke tetua berjanggut panjang dan berkata kepadanya, tetua dengan janggut panjang, orang ini, telah menjatuhkan pembuat onar yang kita lari ke klan binatang. Hanya dia? Janggut panjang yang lebih tua kembali ke pikirannya dan berkata dengan aneh. Orang lain tidak percaya. Cai gila menjelaskan masalahnya sekali, sementara janggut panjang yang lebih tua menatap Lin Tian dan berkata, wah, jika kamu tidak ingin mati, pergi saja kepada kami, bagaimana? Ku bilang, singkirkan janggutmu. Lin Tian berkata kepada tetua Changshu, jadi, apakah kamu lebih baik mati?
Melihat pihak lain tidak bertobat, Lin Tian tidak punya pilihan selain menyalakan api di tubuhnya yang melompat ke janggut panjang. Janggut panjang itu segera meraung. Setelah kebakaran, janggut panjang berubah menjadi tumpukan abu, dan orang-orang memadamkan api dengan gila-gilaan. Pada saat api dipadamkan, janggut berjanggut tua telah terbakar. Semua orang di ruangan itu tampak konyol, tetapi Nangong yang tertawa, sekarang, tidak ada janggut. Tian Bing Tutut berkata, apakah kamu masih bisa menggunakan belenggu tanpa janggut? Ming Yoyo dan Ming Yao bertanya-tanya mengapa Lin Tian dapat menggunakan api yang begitu kuat dalam kasus ini. Cai yang gila memandang Changshu yang lebih tua dan berkata, Changshu yang lebih tua, kamu baik-baik saja. Saat ini, tetua dengan janggut panjang tersipu, menghitamkan dan menggertakkan giginya. Janggut saya telah disimpan selama ratusan tahun. Anda hak membakarnya untukku. Aku sudah mengingatkanmu bahwa kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu karena tidak tahu malu. Lin Tian berkata perlahan. Bunuh dia untukku, kata janggut panjang. Ya. Para tetua itu, satu persatu, memukuli darah ayam, siap bertarung melawan Lin Tian, dan tubuh Lin Tian dikelilingi oleh dinding. Serangan orang-orang itu menghantam tembok, tetapi mereka tidak bisa menghancurkannya. Ini, bagaimana bisa? Semua orang terkejut, dan Cai yang gila tidak mempercayainya. Tidak, dia adalah alam emas. Ini adalah pertama kalinya Cai gila melihat Lin Tian menggunakan sihir, dan tetua dengan janggut panjang menatap Lin Tian dengan aneh. Wah, siapa kamu? Saya dari Tian Shui Man. Gerbang Tian Shui? Apakah itu nenek moyang Shui Man? Penatua jenggot panjang ragu. Iya. Penatua janggut panjang jelas tahu bagaimana lembah Longyou dan Qian Shengzong dihancurkan, jadi dia segera dengan sopan berkata kepada Lin Tian, wah, kami Lin Youzong tidak memiliki keluhan atau kebencian denganmu, mengapa kamu ingin membuat masalah di sini? Lin Tian berkata dengan tenang, saya di sini untuk mengetahui tentang batu jiwa bumi, tetapi Anda tampaknya sangat tidak ramah. Ketika tetua Changshu mendengar ini, dia segera tampak serius, batu jiwa bumi. Ini banyak digunakan. Lin Tian berkata bahwa dia bisa melihat semuanya, dan penampilan Changshu yang lebih tua berubah. Cai orang gila berkata kepada tetua Changshu, aku takut apa yang dia lakukan akan membunuhnya. Tetua lainnya juga berteriak, tetua, bunuh dia. Itu hanya wilayah emas. Apa yang bisa saya takuti? Penatua Changshu tidak dapat memahami Lin Tian Ben, terutama berita yang didapatnya. Dia berkata bahwa Lin Tian membunuh 2 kali, yang membuatnya takut. Jadi janggut panjang yang lebih tua menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, apa yang kamu inginkan? Aku ingin semua batu jiwa bumi di klanmu. Lin Tian tidak memiliki tabu. Dia mengatakan tujuannya. Nangong Yan beberapa orang saling memandang dan berkata, rampok. Lin Tian tertegun dan melihat beberapa orang Nangong Yan. Nangong Yan tertawa dan berkata, kakak, mari kita bantu kamu. Tian Bing juga tersenyum, kakek, katakan saja tidak apa-apa merampok. Apa yang kamu lakukan dengan mereka? Lin Tian bingung melihat orang-orang ini, kamu, bagaimana mempelajari suasana yang buruk? Kakek, aku belajar darimu. Tian Bing tertawa aneh, dan satu sisi Ming You dan Ming Yao terlihat aneh. Tetapi para tetua tidak senang. Beberapa dari mereka berteriak, nak, berani merampok kami? Apakah Anda benar-benar ingin mati? Saya tidak melihat apa yang bisa kita lakukan. Tapi tetua berjanggut panjang menatap Lin Tian dengan dingin. Anak muda, jangan melakukan hal-hal seperti itu, atau kamu akan menyesalinya. Batu jiwa bumi adalah untukku, dan aku tidak akan mengganggu klan binatang di masa depan, jadi aku akan melepaskanmu. Kata-kata Lin Tian segera menarik ejekan orang. Para tetua menertawakan diri mereka sendiri. Penatua, apakah Anda mendengar saya? Anak ini bilang ayo kita pergi. Tetua, dia adalah pria dari wilayah emas. Betapa gilanya dia. Orang gila Cua berkata sambil tersenyum, tetua, orang seperti ini sangat suka menggertak klan kita. Jenggot panjang penatua mengerutkan kening. Wah, itu tidak perlu membicarakannya. Saya tidak akan bicara. Saya hanya ingin persetujuan Anda. Lin Tian sangat kuat, membuat tetua Changshu marah. Kalau begitu kami tidak sopan. Setelah itu, momentum tetua Changshu menyebar, dan yang lainnya mulai mengangkat momentum mereka, berniat untuk menghancurkan dinding di depan Lin Tian. Nangong yang tidak berhenti, dan bahkan mengedepankan keterampilan mereka sendiri. Semua jenis udara dingin, ilmu pedang, dan jarum terbang-terbang di sekitar para tetua ini. Para tetua ini tidak peduli, tetapi momentum 3 orang Nangong yang telah melonjak, seolah-olah mereka tidak berhenti. Kemudian para tetua mulai mengutuk, siapa orang-orang ini? Satu persatu, bagaimana bisa begitu mengerikan? Mundur. Ketika tetua berjanggut panjang tahu bahwa beberapa tetua dengan prestasi rendah tidak dapat menahan serangan ini sama sekali, dia segera berteriak kepada mereka. Kemudian para tetua dengan janggut panjang dan yang lainnya menghilang dengan cepat sementara Cai yang gila berdiri di sana tertegun, bagaimana denganku? Nangong Yan dan orang lain menatap Cai gila dengan senyum lucu. Namun, Cai yang gila tidak menyangka bahwa kelompok tetua ini tidak hanya kalah, tetapi juga meninggalkan diri mereka di sini. Dia mulai menggigil. Takut?
Tianbing bertanya sambil tersenyum. Cai Gila berpikir bahwa dia telah datang ke Ling Youzong. Para tetua dapat dengan mudah menjatuhkan kelompok orang ini. Tapi sekarang melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Kalian gadis-gadis kecil, aku juga melakukan hal-hal sesuai dengan instruksi di atas. Kamu, jangan mempermalukanku. Kamu tidak berpikir begitu sekarang. Tianbing mengambil pedang dan meletakkannya di bahunya. Dia sangat takut sehingga Cai berkata, gadis-gadis, aku salah. Tianbing tidak melepaskan kesempatan untuk menggodanya, tetapi setelah pedang mengambil beberapa gambar di wajahnya, Lin berkata, biarkan dia memimpin jalan. Iya. Tianbing kembali ke akal sehatnya, menatap Cai Gila dan berkata sambil tersenyum, pimpin jalan. Memimpin? Cai Gila tertegun, lalu melihat tangga batu di depannya, dan melihat ada banyak percabangan di sekitarnya, lalu alisnya berkerut. Arai untuk naik gunung telah dibuka, bahkan jika saya tidak tahu bagaimana harus pergi. Orang-orang mengira Cai sedang bercanda, terutama Tianbing mengeluarkan pedangnya dan berkata, percaya atau tidak, aku akan menusukmu dengan satu pedang. Aku tidak tahu, kata Chua, apakah kamu ingin mati? Pedang Tianbing telah diletakkan di lehernya. Cai yang gila sangat ketakutan sehingga dia berkeringat, sungguh, hanya sesepuh yang tahu susunan ini, dan ketika dia mengendarainya, orang luar tidak bisa naik sama sekali. Tianbing ingin menyerang, tetapi Lin Tian berkata, ayo pergi, ini hanya formasi kecil. Formasi kecil. Cai orang gila sedang terburu-buru. Kamu akan mati. Jangan tarik saya. Arai ini akan menelan jiwa orang pada awalnya. Begitu kamu masuk, kamu akan mati. Tianbing berkata, apa yang kamu takutkan ketika nenek moyang kita ada di sini? Banyak orang yang terganggu akan mati jika mereka masuk ke susunan ini tanpa izin, belum lagi kamu. Chua sangat ketakutan saat ini. Ming Youyou dan Ming Yao percaya bahwa Lin Tian memiliki kemampuan ini, jadi mereka sama sekali tidak nyaman, terutama untuk ketiga Nangongyan. Oleh karena itu, Tianbing melambaikan pedang dan menutup Cai Gila untuk mengikutinya. Namun, Cai Gila tidak punya pilihan selain berkata, mengapa saya begitu tidak beruntung dan bertemu sekelompok orang yang tidak fatal? Begitu suara itu jatuh, semua orang telah memasuki formasi. Dalam susunan ini, ada hantu menangis dan melolong di semua tempat, dan sekelompok awan hitam berkedip-kedip di udara, seperti cakar, untuk menangkap jiwa orang-orang yang hadir. Lin Tian melihatnya dengan tenang, sementara yang lain melihatnya dengan aneh. Adapun Cai Gila, kakinya lembut dan dia takut jiwanya akan dimakan. Penatua dengan janggut panjang dalam dengungan gelap, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Lin Tian mengabaikan, tetapi meningkatkan langkahnya, seperti memasuki situasi tak berpenghuni, langkah dengan meningkatkan langkah-langkahnya. Yang lain mengikuti, dan Chua berkata dengan ngeri, jangan bunuh aku. Saya pikir Lin Tian dan yang lainnya akan terluka oleh Arai, tetapi Arai tidak dipindahkan. Ini membuat tetua Changshu cemas. Apa yang terjadi? Tidak hanya tetua dengan janggut panjang, tetapi juga beberapa tetua yang menjaga barisan dalam kegelapan, semuanya menunjukkan penampilan aneh. Mengapa Arai tidak menyerang mereka? Tidak, apa yang terjadi? Mereka semua bingung, dan Cai Gila sangat ketakutan pada awalnya, tetapi setelah berjalan jauh, dia menemukan bahwa dia baik-baik saja dan bertanya-tanya, apakah susunan ini menakutkan? Tianbing bercanda, nenek moyang kita, susunan bintang 8, akan diatur. Apakah menurutmu susunan kecilmu bisa mengalahkannya? Apa? Arai bintang 8? Crazy Cai berpikir bahwa dia salah dengar dan menatapnya. Di sisi lain, Ming Youyou dan Ming Yao tahu bahwa susunan gerbang Tian Shui diatur oleh Lin Tian, jadi tidak mengherankan mendengarnya. Tapi orang gila Cai ini berbeda. Di matanya, Lin Tian adalah seorang pria di alam emas. Sekarang saya mendengar bahwa dia akan memiliki susunan bintang 8, dan saya tidak percaya sama sekali. Para tetua dalam kegelapan tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Lin Tian membawa mereka keluar dari barisan dan datang ke aula sekte Ling You, murid-murid sekte Ling You muncul satu persatu, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Siapa orang-orang ini? Bagaimana saya bisa datang ke klan kami? Lihat, penatua Cai ditangkap oleh mereka. Betapa beraninya orang-orang ini. Banyak orang bergabung dalam kegiatan tersebut, sementara beberapa orang menoleh dan tidak berani melihat mereka secara langsung ketika mereka melihat Ming Youyou dan Ming Yao. Setelah melihat bahwa sebagian besar murid di sekte Ling You adalah murid yang telah meninggalkan sekte mereka, keduanya marah dan menatap Cai dengan gila. Cai gila seperti anjing yang berduka saat ini. Dia memohon belas kasihan dengan gila-gilaan, kamu tidak menyalahkanku, aku hanya melakukan hal-hal sesuai dengan yang di atas. Paman, kematian ibuku, aku tidak menemukanmu. Anda tidak hanya datang ke klan kami untuk membuat masalah, tetapi juga menggali orang-orang kami. Kamu benar-benar kuat. Yuk kamu hampir membunuhnya. Ming Yao meraih kerah gila Cai. Tunggu, kamu tidak bisa hidup. Tidak, jangan lakukan itu. Orang gila Cai benar-benar takut, dan murid-murid sekte Ling You tidak tahu apa yang terjadi. Baru setelah beberapa murid mendiskusikan bahwa mereka tahu identitas mereka.
Tetapi murid-murid ini berpikir bahwa mereka datang untuk membalas dendam, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Beberapa bahkan berkata, "Penatua kami sangat kuat. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menyerah." Tidak, semakin cepat kamu menyerah, semakin sedikit orang yang akan mati. Tian Bing melihat bahwa orang-orang bodoh ini masih dalam kegelapan dan tersenyum dan berkata, "Orang tuamu telah meninggalkanmu dan ingin mengandalkan mereka?" "Meninggalkan? Gadis kecil, apakah kamu bercanda?" Orang-orang itu tidak percaya, dan beberapa orang berteriak, "Hanya beberapa dari Anda, masih ingin orang tua kami melakukannya?" "Itu benar." "Ya, benar. Kami para murid dapat menyelesaikannya." Ketiga putri Nangong yang saling memandang, lalu keluar. Orang-orang itu tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika ketiga pria itu mulai, semua orang ketakutan dan berteriak. Tapi itu masih kerugian besar. Tiba-tiba, orang-orang terluka parah di mana-mana. Banyak orang juga memanggil para tetua untuk meminta bantuan. Sekitar beberapa saat kemudian, tetua dengan janggut panjang dan yang lainnya muncul kembali. "Berhenti!" Penatua Changshu berteriak. Tiga yang di istana selatan berhenti. Cai yang gila tahu tidak ada gunanya mengharapkan tetua Changshu dan yang lainnya. Dia hanya bisa berkata dengan cepat, "Tetua, bagaimana dengan patriark dan utusan?" Jenggot panjang penatua menatap Cai orang gila dengan wajah pucat, dan kemudian menatap Lin Tian. "Wah, saya menyarankan Anda untuk bergegas menuruni gunung. Jika patriark dan utusan kami muncul, Anda akan tamat." Lin Tian tidak berbicara, tetapi Tian Bing tersenyum dan berkata, "Maaf, nenek moyang kita tidak takut-takut." Penatua dengan janggut panjang mendapatkan kembali martabatnya. "Jadi, kamu harus menghancurkan klan kami hari ini?" "Tidak, ini perampokan." Tian Bing masih kalimat itu. "Perampokan?" Murid-murid yang hadir ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi, dan janggut panjangnya kuno dan dikalahkan dengan buruk. Anda. Penatua berjanggut sangat marah, dan tetua lainnya juga sangat kesal. Tetapi para murid berpikir bahwa para tetua ini dapat menyelesaikan Lin Tian dan yang lainnya, jadi orang-orang ini berteriak, "Bunuh mereka." Penatua janggut panjang tahu bahwa dia bukan lawan Lin Tian, tetapi dia berkata dengan dingin, "Wah, kamu sangat keras kepala, jadi saya harus mengundang keluar patriark kita." Dengan itu, tetua Changshu mengeluarkan batu itu dan berkata kepadanya, "Tuan, seseorang membuat masalah." Kemudian tetua Changshu menyingkirkan batu itu dan menatap Lin Tian dan yang lainnya. "Ketika patriark kami datang, Anda tidak akan melarikan diri." Murid-murid sekte Lingyou juga senang satu persatu. "Tuhan kita jenius." "Ya, seorang jenius yang terganggu. Sangat mudah untuk membunuhmu. Jika Anda bijaksana, menyerahlah." Lin Tian dan yang lainnya tidak peduli, tapi Uyo sedikit khawatir. Dia mendatangi beberapa orang di Lin Tian dan berkata, "Patriark ini, bernama Zuo Leng, adalah murid istana Baihua." Kemudian, dia datang ke sini dan mendirikan sekte Lingyou. Dalam beberapa bulan, dia telah menjadi sekte kedua. Kemarilah dan bangun klan Lingyou. Lin Tian berpikir itu agak aneh. Dia mengangguk, ya, dalam beberapa bulan setelah didirikan, itu telah menarik banyak bakat dari klan terdekat. Lin Tian tahu bahwa sebuah klan ingin menarik murid, jadi dia yakin ada sesuatu yang istimewa tentang klan ini, jadi dia memandang Cai yang gila, "Bagaimana kamu menculik mereka?" Cai orang gila tidak berani berkata, "Masih gagap, utusan jangan biarkan katakan, kalau tidak akan mati." "Utusan?" "Ya, utusan dari istana Baihua, senior yang mengerikan." Cai gila gemetar, dan Tian Bing meletakkan pedang di atasnya dan mengancam, "Tetua itu kuat, atau pedang ini kuat?" Melihat pedang itu, orang gila Cai mulai gemetar. "Gadis kecil, aku serius. Jika saya mengatakannya, utusan itu dapat menghancurkan orang yang terganggu dalam sekejap dengan satu gerakan." Tian Bing tidak mempercayainya, tetapi Nangong yang tiba-tiba merasa auranya sedikit berfluktuasi dan bertanya-tanya, "Kakak, auraku, bagaimana bisa berfluktuasi?" Lin Tian tampak aneh sampai nafas datang dari bagian dalam aula. "Siapa yang membuat masalah di gerbang kita?" Mereka segera berbalik dan berkata dengan hormat, "Tuhan." Kemudian seorang pria dengan mantel berbulu putih muncul, dan pria itu tidak terlihat takut panas, dan dia memiliki rambut hitam di kepalanya. Orang terpenting, yang usianya tampaknya 20-an, masih sangat muda. Sisi panjang yang gelap memperkenalkan, dibiarkan dingin, mengalihkan perhatian jangka menengah, tetapi kekuatan yang meletus, dikatakan sebanding dengan mengalihkan perhatian sangat lengkap. Nangong yang melihat pria ini, tetapi merasa auranya lebih berfluktuasi. Dan Zuo Leng melihat Lin Tian dan yang lainnya. Akhirnya, dia menatap Nangong Yan dan langsung terlihat terkejut. "Tubuh Jiuhan. Nine tubuh dingin?" Banyak orang tidak tahu apa itu, tetapi Lin Tian berkata, tanpa diduga, ada 3 tubuh dingin. 3 tubuh dingin? Apa itu? Nangong Yan bertanya, "Kakak, apa 3 tubuh dingin itu?" Tubuh dingin, ada 1-9 kelas, dan 3, tentu saja, adalah kelas 3, 6 tingkat lebih rendah darimu, tetapi ketika orang dengan tubuh dingin yang berbeda mendekat, dingin di tubuh akan bereaksi, sehingga kamu akan merasakan fluktuasi auramu. Lin Tian menjelaskan.
Nangong Yan tiba-tiba menyadari, dan Leng Kiri segera menunjukkan ekspresi serakah, gadis kecil, kamu 9 tubuh dingin, aku menginginkannya. Bah, siapa kamu? Nangong Yan marah begitu mendengar kata-kata pihak lain. Dingin Kiri berjalan selangkah, dan es membeku di sekelilingnya. Kemudian hawa dingin pada seluruh orang sangat ganas, dan dia sangat sombong dan berkata, apakah Anda punya pilihan? Lihat ini, Kiri dingin selangkah demi selangkah di dekat es dan hijau menyala segera ke depan, tetapi kedua orang ini belum bertemu dibiarkan dingin. Kedua kaki segera menjadi es, dua orang langsung membeku di sana, tidak bergerak. Para murid sekte Lingyou bersorak satu persatu, Tuan itu kuat. Es dan api sangat terkejut, tetapi saya tidak bisa bergerak. Saya membeku di sana. Dingin yang tersisa ini masih berdiri di sana mencibir, dua wanita cantik, apa yang kamu lakukan begitu mendesak? Biarkan aku pergi. Tianbing menatap dan Zuoling berkata, saya tidak melihat seorang gadis yang galak dan hanyut. Di langit, Es sangat marah sehingga dia berkata, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakekmu? Apakah itu yang ini? Dia pasti ketakutan. Ini meninggalkan penghinaan dingin untuk melihat Lin Tian. Orang lain di sekte Lingyou juga mengejek satu persatu, Jin dan Jing, bagaimana bisa bersaing dengan pemimpin alam kita yang terganggu? Tidak, tuan kami, tapi pengalih perhatian termuda di Istana Baihua. Lebih dari itu, dikatakan, itu adalah salah satu dari 10 talenta teratas dari 100 bunga. Zuoleng menertawakan Lin Tian dengan gembira. Wah, kudengar kau telah menghancurkan Qian Shengzong dan Long Yougu, bukan? Pintumu juga cepat. Kata-kata Lin Tian membuat Zuoleng tertawa, klan kita juga cepat. Wah, tidakkah kamu menyadari apa yang sedang terjadi? Sisi dingin Kiri berkata, sisi dingin yang kuat mendekati Lin Tian di sekitar. Orang-orang mengira Lin Tian akan membeku, tetapi Lin Tian tidak bergerak. Dia berdiri di sana dan menatap dingin sebentar, lalu dia berkata kepada Nangong Yan, bahwa mereka masuk. Nangong Yan Leng selanjutnya, penyerapan? Sekarang aku akan mengajarimu cara bernapas dingin yang sama. Pada saat ini, Lin Tian mengabaikan mata semua orang, pergi ke sisi burung layang-layang Istana Selatan, dan kemudian meletakkan jari di dahi burung layang-layang Istana Selatan. Nangong Yan segera melontarkan sihir di benaknya, dan itu menyerap hawa dingin. Melihat ini, Yan Daxi berkata, kakak, mengapa kamu tidak mengajariku lebih awal? Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk mengajarimu, tapi sekarang jika aku bertemu denganmu sebelumnya, aku akan memberitahumu dulu. Lin Tian menjelaskan. Tetapi Ming Yoyo dan orang lain ingin tahu tentang apa yang dikatakan Lin Tian dan yang lainnya, dan Tian Bing dan Fan Qingqing tahu bahwa Lin Tian pasti telah memberikan beberapa mantra kuat kepada Nangong Yan, jadi mereka berdua terlihat iri. Itu meninggalkan tatapan aneh yang dingin pada Lin Tian dua orang, tetapi saat ini Nangong Yan keluar, menyerap dingin di sekitar. Tidak hanya itu, burung layang-layang Nangong dapat menyingkirkan semua es pada dua orang ini 5 langkah dari Tianbing dan Qingqing. Tianbing sangat senang karena mereka segera mundur, dan Zuoleng menatapnya, gigit dingin. Gigitan dingin? Apa itu? Saat ini, selain Zuoleng, orang lain tidak mengerti sama sekali. Bahkan tetua dengan janggut panjang bingung dan bertanya, Tuan, apa keputusan makan dingin? Makan dingin adalah keterampilan mental yang dapat menelan udara dingin apapun, dan udara dingin yang diserap juga dapat meningkatkan kultivasi Anda. Tatapan dingin Kiri. Pada akhirnya, bagaimana mungkin ada keterampilan mental seperti itu? Penatua berjanggut terkejut. Para tetua lainnya terkejut satu persatu. Zuoleng menatap Lin Tian, nak, katakanlah, siapa yang menyerahkan keterampilan mental ini? Zuoleng, yang mengira dia jenius, dapat dengan mudah menghancurkan keajaiban alam emas. Setelah menghabiskan 3 waktu istirahat untuk hancur, babak baru tembok Lin Tian muncul lagi. Anda... Zuoleng tidak menyangka Lin Tian akan berperang gesekan dengan dirinya sendiri, tetapi orang-orang dari sekte Lingyou di kejauhan terkejut satu persatu. Tidak bisakah Patriark menghancurkan mantra itu? Tergantung. Bocah ini, bagaimana melakukannya, bisa membuat tembok, sangat kuat. Lin Tian menggunakan sihir tingkat suci, Tian Qiang, ditambah sihir yang tidak lengkap dan sihir 10.000 kali lipat. Meskipun kedua kekuatan tidak dapat membunuh orang, pertahanan mereka sangat kuat, terutama setelah 9 ramuan emas diintegrasikan menjadi satu, kekuatan mereka menjadi lebih mengerikan. Terutama ketika Lin Tian dengan panik mengeluarkan Reiki, mata reinkarnasi di tubuhnya dengan panik mengeluarkan Reiki campuran. Reiki ini tidak sebanding dengan Reiki biasa. Tapi Zuoleng tidak tahu. Dia pikir Lin Tian hanyalah ramuan emas biasa. Brengsek! Saya tidak percaya bahwa Anda bisa lebih energik dari saya. Pilet yang tersisa ini akan dikonsumsi bersama Lin Tian. Siapa tahu, Lin Tian mengeluarkan beberapa pil Reiki terbaik dan memasukkannya ke dalam mulutnya. AC Kiri yang dilihatnya setengah mati. Jadi Zuoleng berkata kepada sesepuh berjanggut panjang, cepat, pergi dan undang utusan, dan dia akan mengatakan bahwa saya dalam masalah. Iya. Janggut panjang penatua berbalik dan pergi. Zuoleng kembali menatap Lin Tian dan tertawa, nak, kamu bisa menjebakku, tapi ketika utusan kami datang, aku akan melihat bagaimana kamu berurusan dengan kami. Ketika Lin Yuzong mendengar utusan itu, mereka semua tampak ketakutan.
Mereka jelas takut pada utusan. Bahkan ketika Cai Gila yang berdiri di sana mendengarnya, dia menatap pria itu dan tersenyum, dia sudah selesai. Tianbing menunjuk ke arahnya dengan pedang, yang membuatnya gagap lagi. Yah, maksudku, dia akan diajari oleh utusan nanti. Siapa utusan ini? Tianbing ingin tahu siapa utusan itu dan mengapa semua orang takut mendengarnya. Yu juga penasaran melihat Cai Gila, menunggu jawabannya. Cai yang gila berkata dengan gugup, ada 10 peri bunga di Istana Baihua. Salah satunya menjaga sekte Lingyou kami dan bertindak sebagai utusan. Tapi dia dingin dan memiliki temperamen yang buruk. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Peri bunga? Ming Yoyo juga menunjukkan ekspresi kaget, dan Ming Yaoning menjawab, apakah itu benar-benar peri bunga? Ya, ketika Patriark melihatnya, dia harus menghormati dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Maniak Chua menjelaskan. Tianbing dan Huo Qingqing penasaran dengan apa itu peri bunga, jadi Tianbing memandang Ming Yoyo dan bertanya, siapa peri bunga ini? Dikatakan bahwa ada 10 peri di Istana Baihua, dan semua peri disaring, jadi bakat dan kemampuan mereka sangat buruk. Apakah ini sangat mengerikan? Tianbing ragu, dan Qingqing penasaran. Mengerikan, dia mengangguk. Kemudian napas yang kuat datang dari jauh, dan langit mulai hujan. Orang-orang Lin Yaozong melihat ke bawah dan membungkuk, dan berkata dengan hormat ke arah aula, utusan bunga. Tianbing dan yang lainnya menatap ke arah aula dengan rasa ingin tahu, sementara Zuoling memandang Lin Tian dengan penuh semangat, nak, ini dia bunga messenger, kamu sudah selesai. Kemudian kursi sedan yang dibungkus dengan bunga terbang keluar dan mendarat tidak jauh dari Lin Tian. Di dalam kursi sedan, seorang wanita berkata dengan dingin, saya tidak bermaksud mengatakan, saya tertutup, jangan ganggu saya. Zuoleng gugup. Utusan bunga, aku tidak bisa menahannya, orang ini menjebakku. Alam emas akan membuatmu berantakan. Kamu terlalu lemah. Zuoleng malu mendengar ini, tetapi dia harus berkata, sihir orang ini mengerikan. Wanita di kursi sedan bersenandung, menyesatkan. Zuoleng pemalu, dan wanita di kursi sedan melihat keluar lagi, lalu menatap burung layang-layang Nangong, gadis kecil ini pandai linggen. Pada saat ini, pohon anggur bunga terbang keluar dari kursi sedan dan dengan cepat menangkap burung layang-layang Nangong. Burung layang-layang Nangong terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi tanaman merambat bunga itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Zuoleng sangat senang. Dia menertawakan Lin Tian dan berkata, wah, apa kabar? Terburu-buru. Lin Tian menatap ke arah kursi sedan dan berkata, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Mengapa? Wanita di kursi sedan tidak menyangka bahwa seseorang di Jin dan Jing akan berani mencibir setelah berbicara pada dirinya sendiri. Selesai berkata, wanita itu menyebutkan Hua Teng, bahwa istana selatan Yan Tengkong ada di udara. Tianbing dan orang lain terkejut, tetapi lama gelap juga terkejut. Ming Yao sedang terburu-buru. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Siapa yang tahu bahwa Lin Tianteng memberikan sebagian dari kekuatan untuk mengendalikan rotan bunga itu, dan kemudian orang melihat rotan bunga itu tiba-tiba terbuka di udara. Lin Tian bergegas masuk dan menangkap Nangong Yan. Nangong Yan jelas ketakutan, dan menatap Lin Tian dengan air mata. Kakak laki-laki. Baiklah. Orang-orang ingin tahu mengapa rotan tiba-tiba terbuka sendiri, dan Zuoleng bergegas ke kursi sedan dan bertanya-tanya, utusan bunga, mengapa kamu membiarkan gadis itu pergi? Wanita di kursi sedan terkejut dan berkata, saya tidak melepaskannya, tetapi anak laki-laki itu mengendalikan rotan saya. Apa? Tidak hanya Zuolin, tetapi juga Lin Yaozong, dan Niu dan yang lainnya semua tampak bingung. Lin Tian meletakkan Nangong Yan, dan pria di kursi sedan berkata dengan dingin, nak, katakan padaku bagaimana kamu mengendalikannya. Lin Tian tidak berbicara, tetapi hatinya bergerak. Tanaman merambat berbunga itu melemparkan diri ke kursi sedan. Para wanita di kursi sedan segera mengendalikan kursi sedan untuk terbang di udara, sementara tanaman merambat berbunga itu langsung menghantam tanah, menghancurkan banyak batu besar. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, dan wanita di kursi sedan itu sangat marah, penuh kebencian. Pada saat ini, kelopak yang tak terhitung jumlahnya datang dari udara, dan targetnya adalah arah Lin Tian. Lin Tianyi menarik Nangong Yan dan dengan cepat mundur. Tetapi para wanita di kursi sedan tidak mau menerimanya, dan mereka bersenandung lagi. Tiba-tiba, Lin Tian dan Nangong yang dikelilingi oleh bunga rotan dan anak panah yang terbuat dari berbagai kelopak. Tianbing dan yang lainnya ingin membantu di masa lalu, tetapi Lin Tian berkedip, jika kamu ingin mati, lanjutkan. Wah, kamu tidak melihat situasimu sendiri. Lin Yaozong juga merasa bahwa Lin Tian sedang berjuang pada akhirnya. Beberapa bahkan berkata, anak ini, dia berada di ujung tambatannya. Tidak mungkin. Namun, Lin Tian dan Nangong yang tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, dan orang-orang ingin tahu kemana mereka pergi. Kepada wanita di kursi sedan mencibir, pertapa? Wah, kamu pikir kamu bersembunyi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kemudian wanita di kursi sedan menghantam tanah dengan kekuatan yang kuat, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terciprat.
Tapi masih belum ada jejak Lin Tian. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke Tian Bing dan orang lain, dan meletakkan Nangong Yan di depan mereka. Kamu tinggal di sini, aku akan menemuinya sebentar. Pada saat ini, orang-orang melihat Lin Tian tiba-tiba bergegas ke kursi sedan, dan wanita di kursi sedan mencibir, datang untuk mati. Tiba-tiba, aliran udara yang kuat keluar dari kursi sedan, tetapi aliran udara menyebar dari tengah hutan. Saat berikutnya, Lin Tian terjun ke kursi sedan. Ada kedamaian di sekelilingnya, dan kursi sedan mengapung di sana. Orang-orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di kursi sedan. Bisakah kursi sedan ini menampung 2 orang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu yang tiba-tiba. Beberapa orang juga ragu-ragu, konon kursi sedan adalah ruang. Jadi itu senjata ajaib luar angkasa? Semua orang saling memandang, dan Zuoleng bahkan lebih bangga melihat Nangong Yan dan yang lainnya di sana. Semuanya, kamu menunggu untuk mengambil mayat untuknya. Nangong Yan mendengar ini, dengan cemas menatap Tian Bing dan Huo Qingqing, 2 kakak perempuan, apa yang akan dilakukan kakak laki-laki. Tian Bing dan suaminya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menunggu di sana. Pendinginan kiri menemukan bahwa ini adalah kesempatan, jadi dia memerintahkan murid-murid sekte Lingyou, pergi, turunkan kelompok orang ini. Iya. Saat ini, orang-orang itu ingin bergegas. Nangong Yan dan orang lain terkejut, dan Mingyou dengan cepat mengeluarkan batu. Ini adalah batu yang dilemparkan ke udara, dan kemudian berubah menjadi formasi perbatasan, dikelilingi oleh sekeliling. Lihat senyum aneh dingin yang tersisa ini, batu UFA telah digunakan, kamu 10.000 binatang Zong, benar-benar menyerah. Batu kerajaan? Apa itu? Beberapa orang yang tidak tahu penasaran, sementara mereka yang tahu ada di sana untuk menjelaskan. Tianbing juga penasaran dan menatap Ming Youyou. Bisakah ini melawan mereka? Batu hukum kerajaan ini diberikan kepada klan kami oleh Kaisar Lin, dan kemudian klan kami akan menyimpannya sebagai harta warisan sepanjang waktu. Namun, jika batu hukum kerajaan ini digunakan sekali, itu akan menghabiskan banyak daya, jadi meskipun bisa melawan orang-orang ini, itu hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam. Lindi? Tianbing terlihat terkejut saat mendengar Lindi. Ming Youyou berbicara tentang asal-usul klan binatang buas dan Lindi satu persatu. Namun, dia ada di kursi sedan saat ini. Lin Tian berdiri di seikat bunga, dan di depannya ada seorang wanita yang menjulang. Wanita itu dikelilingi oleh kelopak yang tak terhitung jumlahnya, yang menjauhkan Lin Tian darinya, tetapi Lin Tian berkata, saya pikir Anda sangat kuat, jadi Anda tutup. Aku tertutup, tapi cukup untukmu. Pada saat ini, kelopak yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Lin Tian, dan Lin Tian mengubah ratusan hantu. Wanita yang melihat ini terkejut, kamu. Aku akan melihat seperti apa peri itu. Apa maksudmu? Maksudku hanya untuk melihat siapa yang pantas mendapatkan gelar peri. Lin Tian mendekat dengan rasa ingin tahu. Wanita itu mulai panik, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa terus mengendalikan kelopak yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Lin Tian. Tapi hasilnya tidak berguna. Akhirnya, wanita itu hanya perlu menggigit giginya dan berkata, itu semua dipaksakan olehmu. Saya tidak sopan. Lalu ada kelopak warna-warni yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari udara, dan kelopak ini berubah menjadi cahaya warna-warni di udara, dan akhirnya menjadi aliran udara. Nikmatilah. Wanita itu ada di saluran, tetapi Lin Tian tertawa, serbuk sari ini, yang disebut bunga, begitu mereka berubah menjadi gas dan mengalir ke tubuh manusia, bahkan jika mereka menjadi lebih kuat, seluruh orang akan jatuh ke dalam ilusi. Kamu bahkan tahu Hua, maka kamu harus tahu bahwa kultivasi emasmu tidak bisa dilawan sama sekali. Saya berkata, kultivasi tidak bisa dilawan, tetapi jiwa cukup kuat. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Wanita itu masih berkata, ya, kamu benar, tetapi kamu adalah pria di alam emas, bahkan bukan Dewa Yuan, apalagi di mana jiwa akan kuat. Yuan Shen? Tidak, saya memiliki jiwa yang kuat. Konyol. Sisi lain tidak mempercayainya, dan Lin Tian berdiri di sana, masih bergeming. Wanita tidak percaya pada kejahatan, terus meningkatkan kekuatan bunga-bunga aneh ini, sehingga seluruh ruang penuh dengan lampu warna-warni. Akhirnya, lampu warna-warni ini berubah menjadi lampu ungu yang kuat, dan kemudian wanita itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, di sini. Kamu pikir jiwamu sangat kuat dan dapat menahan bunga konsentrasi tinggi ini. Siapa yang tahu kemampuan jiwamu? Ini tidak sebagus saya. Lin Tian tertawa aneh, lalu mendekat. Wanita itu panik. Anda. Ketika Lin Tian mendatanginya, di bawah beberapa kelopak bunga, ada seorang wanita, yang mengenakan pakaian tipis, sepenuhnya tertutup oleh dedaunan dan kelopak bunga. Pada saat yang sama, mata wanita itu kabur, dan wajahnya sedikit merah, yang jahat. Kamu sangat kejam sehingga kamu telah bergabung dengan bunga afrodisiak di bunga. Apakah Anda ingin saya kehilangan kesabaran dan mati? Lin Tian melihat reaksi wanita itu dan tertawa pahit ketika dia tahu bahwa dia telah memberi dirinya yin. Wanita itu sudah kehilangan dirinya sendiri, dan bingung. Tiba-tiba dia memeluk Lin Tian. Seluruh orang memeluk Lin Tian dengan sangat panas. Saya.
Lin Tian ingin mendorongnya menjauh, tetapi mata gadis itu sangat mirip dengan adik perempuannya sehingga dia mengira dia adalah adik perempuannya. Bantu aku. Wanita itu tiba-tiba memiliki kejernihan singkat, tetapi kemudian menjadi bingung. Ketika Lin Tian melihat wanita yang telah sangat mengubah karakternya, dia mengerutkan kening, meletakkan satu tangan di dahinya, dan kemudian menutup matanya. Pada saat berikutnya, kesadaran Lin Tian mengalir ke ruang jiwa satu sama lain. Saya hanya dapat melihat bahwa jiwa wanita ini dikelilingi oleh cahaya ungu, dan cahaya ungu ini sedikit mempengaruhi kesadarannya, membuatnya sangat sakit. Siapa namamu? Lin Tian menatap matanya, dan wanita itu berkata dengan samar, namaku Wayo Uji. Bunga kamu Ji? Iya. Pikiran Wayo Uji tidak jernih, tetapi Lin Tian menggunakan kekosongan untuk menghilangkan lampu ungu itu satu persatu. Jiwa Wayo Uji menatap Lin Tian dengan aneh, mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Sepasang mata. Sepasang mata. Huai Youji tidak mengerti kata-kata Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak berbicara. Sebaliknya, dia keluar dari ruang kesadaran pihak lain dan kembali untuk miliknya sendiri. Huai Youji juga perlahan membuka matanya, tetapi melihat kabut yang telah menghilang dan menatap Lin Tian. Dia tersipu dan berkata, kamu melihatnya. Kenakan pakaianmu. Lin Tian bangkit dan kembali padanya. Huai Youji sangat takut sehingga dia mengenakan pakaiannya dengan cepat, tetapi dia tidak bangun, karena ketika dia berkultivasi, dia menjadikan tubuhnya dan bunga-bunga di sekitarnya sebagai satu, jadi jika dia ingin bangun, dia harus mengumpulkan bunga di sekitarnya. Tapi bunga-bunga ini adalah dasar dari budidayanya, jadi dia berkata dengan canggung, maaf. Saya menyesal. Ya, aku seharusnya tidak melakukannya padamu. Huai Youji tahu bahwa Lin Tian menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi tidak peduli apa, dia tetap menghargai Lin Tian. Lin Tian membalikkan punggungnya dan berkata, kamu hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Bunga Yujileng selanjutnya berkata, kamu tidak menyalahkanku? Aku ingin membunuhmu, tapi... Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia menghilang. Wajah Wei Youji merah, sepasang mata? Apa maksudmu? Saat ini, di sekte Lingyou, Zuo Leng masih menyerang perbatasan di bawah batu Yufa dengan yang lain, dan bahkan menertawakannya. Ketika saya melanggar perbatasan ini, Anda akan mati. Tianbing menatap Mingyou dengan khawatir lagi, berapa lama ini bisa bertahan? Paling lama 1/4 jam. Sekarang Tianbing dan yang lainnya lebih khawatir, terutama banyak orang dari sekte Lingyou di sekitar mereka, bahkan jika mereka dapat melawan beberapa orang, mereka tidak dapat menahan begitu banyak orang. Untungnya, Lin Tian muncul di depan kursi sedan, memandang sekelompok penyerang dan berkata, apakah kamu sudah cukup? Suara Lin Tian mengejutkan orang-orang Lingyou Usung satu persatu, sementara Zuo Leng menatap Lin Tian, apakah kamu belum mati? Nangong Yan dan yang lainnya sangat senang. Lin Tian jatuh, dan orang-orang itu menatap Lin Tian seperti monster, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerah, terutama para tetua itu, dan dengan cepat bersembunyi di tengah kerumunan. Zuo Leng tidak takut, tetapi dia takut terjebak oleh Lin Tian, jadi dia memelototinya dan berkata, wah, kenapa kamu baik-baik saja? Siapa yang tahu bahwa kelopak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kursi sedan dan mengenai tubuh dingin kiri ini secara langsung, membuat teriakan di tempat. Ini. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Huayu, Jiro, di kursi sedan, berkata, ada apa dengannya? Biarkan dia menanggungnya, oke? Aku ingin batu jiwa bumi. Lin Tian melihat ke kursi sedan. Huayuji di sedan berkata kepada Zuo Leng dan yang lainnya, beri dia batu jiwa bumi. Semua orang di ruangan itu bingung dan bertanya-tanya mengapa utusan itu ingin mendengarkan Lin Tian. Zuo Leng adalah yang paling dirugikan. Dia jelas bekerja untuk Istana Baihua, tapi sekarang dia dijemput oleh utusan. Ini membuatnya tidak setuju dengan cara, utusan, mengapa? Berikan padanya. Bunga Yuji memesan jalan, dan dibiarkan dingin tidak berdamai, masih berteriak jalan, saya ingin mengembalikan 100 istana bunga untuk mengeluh. Apakah itu? Pada saat ini, pohon anggur bunga menjerat Zuo Leng, dan Zuo Leng tidak bisa bergerak sekaligus, dan bahkan Yuan Shen tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berkata dengan ngeri, utusan, saya salah. Di sini? Huai Youji bertanya lagi. Zuo Leng buru-buru menatap tetua Changshu dan yang lainnya. Berikan padanya. Para tetua sangat ketakutan sehingga mereka mengambil batu jiwa bumi dan menyerahkannya kepada Lin Tian satu persatu. Yu dan yang lainnya datang ke Lin Tian dan bertanya-tanya apakah Lin Tian dan utusan itu telah mencapai kesepakatan. Namun, Lin Tian memandang Ning Youyo dan berkata, kamu bisa berurusan dengan orang-orang dari sekte Lingyou. Apa maksudmu? Jika mereka membuat masalah dan memburu orang-orang Anda dapat melakukan hal yang sama. Kata-kata Lin Tian membuat Ning Youyo sangat bersyukur dan menatap semua orang. Orang-orang yang dulunya adalah klan binatang, sekarang kembali, saya tidak akan menyelidiki satu kasus pun. Orang-orang saling memandang, jelas sedikit tidak mau, dan dengan santai tidak mengerti, mengapa? Ning Yao juga bertanya-tanya apa yang dipikirkan Lin Tian.
Melihat Zuo Leng, dia berkata, katakan padaku, apa yang kamu gunakan untuk menggoda mereka? Dibiarkan dingin untuk dipukuli sampai mati untuk tidak mengatakan, masih menyenandungkan kalimat suara, wah, aku tidak akan memberitahumu. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian terlihat membakar King. Dia hancur. Zuo Leng kaget. Wah, kamu berani. Mengapa tidak? Ini meninggalkan dingin mendesak, buru-buru berteriak ke udara, utusan bunga, saya jenius Istana Baihua, Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan ini kepada saya. Kubilang, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Hua Youji itu sangat lugas, yang membuat kita semua bingung. Apa manfaat yang diberikan Lin Tian kepada Hua Youji? Mengapa seorang utusan di aula Hua Youji bahkan dapat menyerahkan patriark kepada orang lain? Adapun Zuo Leng, ketika dia mendengar ini, kakinya mati rasa. Tidak, jangan. Dapat membakar hijau-hijau sudah jarum-jarum ke dalam, dan yang meninggalkan budidaya dingin, kemudian kemunduran gila. Dibiarkan dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih tua, dan kemudian hidup tidak bisa mencintai cara, mengapa begitu padaku? Sekarang maukah kamu mengatakan itu? Lin Tian bertanya lagi, dan pergi dengan dingin mengatupkan giginya. Saya tidak punya prestasi. Apakah Anda ingin saya mengatakannya? Dan hidup. Kamu menginginkan hidupku? Mengapa tidak? Lin Tian bertanya, dan ase kiri dikalahkan dengan parah. Jika kamu membunuhku, Istana Baihua akan tahu. Lin Tian kemudian mengeluarkan segel roh dan menyegel jiwa dingin kiri tepat di depan orang banyak. Semua orang yang hadir kaget. Bunga yang Anda ji dari putra kursi sedan udara berkata, berutang padamu, aku melunasi. Lin Tian memikirkannya dan berkata, saya dari gerbang Tian Shui. Tolong jangan memprovokasi saya lagi, atau saya akan membunuh Anda di Istana Baihua. Anda. Hua Youji tidak menyangka Lin Tian begitu gila, tapi dia masih mengendalikan kursi sedan dan menghilang di sana dalam sekejap mata. Sekelompok orang menatap Lin Tian. Mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Tian dan utusannya. Namun, Lin Tian mengambil jimat penyegel jiwa dan menatap Leng kiri di dalam dan bertanya, bisakah kamu mengatakannya sekarang? Ku bilang, kataku. Zuo Leng sangat ketakutan, dan kemudian memberikan apa yang dia ketahui kepada Lin Tian satu persatu. Setelah mendengar ini, Lin Tian tampak terkejut. Begitu. Jadi Lin Tian mengeluarkan segelnya dan menatap orang-orang Ling Youzong itu dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin pergi, aku akan membuang prestasinya. Apa? Semua orang ketakutan. Mereka tidak berharap Lin Tian menjadi begitu mengerikan. Yu Yu juga ketakutan dengan cara Lin Tian, dan tetua berjanggut panjang tahu bahwa dia hanya bisa pergi jika dia ingin hidup, jadi dia memimpin jalan, aku akan pergi ke klan binatang. Aku akan pergi juga. Kemudian sekelompok orang keluar dari Ling Youzong satu demi satu, dan orang gila Cai tercengang. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Adapun Lin Tian, ketika dia melihat tidak ada yang tersisa, dia memandang Siang Mingyou dan yang lainnya, apakah kamu merasa nyaman, orang-orang ini? Apa maksud Tuan Lin? Apakah kamu punya cara untuk mengendalikan mereka? Lin Tian tahu bahwa jika orang-orang ini membuat masalah lagi, itu dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Yu, ragu-ragu. Lin Tian harus menatap mereka dan berkata, jika kamu ingin hidup, datanglah padaku dulu. Orang-orang ini tidak tahu apa maksud Lin Tian. Sampai Lin Tian meninggalkan segel jiwa pada semua orang, orang-orang ini tahu bahwa mereka berada di bawah kendali Lin Tian. Ming Yoyo tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian. Setelah Lin Tian menyelesaikan pekerjaannya, dia melihat ke arah Ming Yoyo dan berkata, oke, orang-orang ini milikmu. Apakah kamu tidak menggunakan gerbang Tian Shui? Sebuah pertanyaan Su terpikir oleh Yu Yu, jadi dia menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian ragu-ragu dan mengulurkan tangannya. Batu Yufa meminjamkanku satu. Batu hukum kerajaan? Itu dengan santai tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Tian, tetapi dia memberikannya kepada Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian menyentuh UFAC beberapa kali, lalu UFAC terbang ke udara dan merilis gambar. Potret itu adalah Kaisar Lin, yaitu Lin Tianxi. Ketika orang-orang melihat gambar itu, mereka terkejut. Mulai hari ini, Sekte 10.000 Binatang dan Sekte Tian Shui adalah sekutu. Murid-murid berikut tidak diizinkan untuk bertarung, atau mereka akan dikeluarkan dari sekte dalam satu kasus. Di sini, dia belum pernah melihat foto Ming Yoyo ini, jadi dia terkejut. Bahkan Ming Yao berseru, aku tidak menyangka bahwa 10.000 tahun yang lalu, kedua klan kita adalah sekutu. Nangong Yan bahkan lebih terkejut dan berkata, bukankah itu benar, kita berdua, tidak peduli siapa kita. Tianbing juga tersenyum, tidak heran leluhur tidak menerima orang-orang ini. Leluhur tua berkata bahwa dia tidak akan merampok bangsanya sendiri, jadi nenek moyang kita tidak akan menggali orang-orang ini ke gerbang Tian Shui kita. Burning King juga memberitahu alasannya di sana. Yu Yu malu melihat Lin Tian. Ini, Tuan Lin, bagaimana Anda tahu bahwa ada gambar seperti itu di batu hukum kerajaan? Tidak hanya santai, tetapi beberapa orang Tianbing menatap Lin Tian.
Bagaimanapun, batu metode kerajaan ini adalah batu yang luar biasa, yang diberikan kepada klan binatang oleh Kaisar Lin pada tahun itu. Meski begitu, klan binatang tidak tahu bahwa ada gambar seperti itu di batu hukum kerajaan, dan bagaimana Lin Tian tahu dan bagaimana membiarkannya muncul. Tapi Lin Tian berkata dengan santai, jika saatnya tiba, kamu akan tahu. Setelah itu, Lin Tian meminta Ming Youyo untuk membawa orang-orang ini pergi dari sekte Lin You. Melihat Lin Tian tidak ingin banyak bicara, dia tidak banyak bicara, jadi dia harus membawa orang-orang di gunung untuk mengungsi. Tiba-tiba, klan yang baik menjadi kosong. Setelah ketiga orang Nangong Yan saling memandang, Tian Bing, yang suka bergosip, bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, mengapa kamu memanggil semua orang pergi? Nangong Yan dan Huo Qingqing juga menatap Lin Tian, dan Lin Tian mengeluarkan jimat roh yang menyegel Zuoleng dan berkata, tahukah Anda mengapa orang-orang ini ingin datang ke gerbang ini daripada gerbang lain? Kerumunan menggelengkan kepala. Lin Tian berkata dengan aneh, ada senjata ajaib di bawah tanah, yang disebut bendera perbaikan jiwa. Bendera ini dapat memancarkan kekuatan memperbaiki jiwa yang unik. Oleh karena itu, mereka yang berlatih di atas ramuan emas dapat memperkuat kekuatan jiwa mereka jika mereka berlatih di sini. Dengan cara ini, kultivasi mereka akan tumbuh lebih cepat secara alami. Benar atau salah? Tian Bing terlihat terkejut. Kemudian dia merasa di sana, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Burning Qingqing juga mencoba. Akibatnya, tidak ada yang ditemukan. Tetapi Lin Tian memandang ketiga orang itu dan berkata, ikuti saya. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan naga bumi, dan kemudian membiarkannya membawa semua orang melarikan diri ke tanah sampai dihentikan oleh formasi. Kemudian Lin Tian membawa mereka melalui barisan dan akhirnya sampai di sebuah gua. Saya hanya dapat melihat bahwa keempat tautan itu dikembangkan, dan ada tanda-tanda orang duduk-duduk di banyak tempat. Begitu tiga orang Nangong yang datang ke sini, mereka merasa ada sesuatu yang menarik jiwa mereka, jadi mereka penasaran untuk masuk ke dalam. Lin Tian mengikuti dalam diam. Sampai mereka melihat bendera. Bendera itu berwarna hitam dan bertatahkan banyak batu aneh. Pada saat yang sama, dengan batu dan susunan di sekitarnya, ia telah membentuk kemampuan untuk memperkuat jiwa. Leluhur, bisakah aku mengambil bendera ini? Tian Bing tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Qingqing yang terbakar berkata, bendera ini sepertinya memiliki pemiliknya. Nangong Yan juga berkedip, sepertinya ada nafas di atasnya. Dengan lambaian tangan Lin Tian, bendera jatuh di tangan Lin Tian, dan nafas yang kuat memang ditemukan di bendera. Tapi Lin Tian menyentuhnya dengan satu tangan dan langsung menghapus baunya. Ini. Burning Qingqing tercengang, dan Tian Bing iri, leluhur, kamu sangat pandai menghapus jejak master senjata ajaib. Aku akan mengambil bendera ini dulu. Aku akan mengubahnya nanti dan membuatkan senjata ajaib yang kuat untukmu. Lin Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan singkirkan bendera itu. Ketika Nangong Yan dan ketiga temannya mendengar bahwa ada senjata ajaib, mereka langsung terlihat bersemangat. Lin Tianzu merapikan pikirannya dan berkata, sekarang, kamu akan menemaniku melakukan satu hal lagi, dan kemudian aku akan membawamu ke suatu tempat untuk mengalami. Kakek, untuk apa kamu akan membawa kami? Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, membakar Qingqing juga ingin tahu. Nangong Yan bahkan lebih bingung. Melawan beberapa setan. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia membawa ketiganya pergi. Ketiganya saling memandang, dan buru-buru mengikuti langkah Lin Tian. Sehari kemudian, 4 orang muncul di kota terpencil, yang juga merupakan kota paling terpencil di kota Tianlong. Leluhur, sepertinya tidak ada yang datang ke kota ini. Apa yang kita lakukan di sini? Tian Bing bingung, dan membakar Qingqing juga ingin tahu. Mata Lin Tian tertutup, sampai beberapa saat kemudian, seseorang datang tidak jauh, itu adalah iblis rubah. 3 orang melihat iblis rubah, segera maju untuk mengobrol. Lin Tian terbatuk pelan dan berkata, bisakah kita bicara nanti? Maaf, tuanku, kata setan. Rubah, disinilah setan berkumpul? Lin Tian menunjuk ke kota yang sepi dan bertanya, iblis rubah itu mengangguk. Setan-setan yang membuat masalah di kota Tianlong semuanya keluar dari kota yang sepi ini. 3 orang Nangong yang saling memandang, penasaran melihat kota tandus di mana tidak ada apa-apa. Pergi. Lin Tian mengucapkan sepatah kata dan berjalan ke kota yang sepi selangkah demi selangkah, tetapi iblis rubah khawatir. Tuanku, sekarang pemimpin iblis itu memusuhi Anda. Oh. Permusuhan. Ya, dia membenci penampilanmu. Setan rubah ragu-ragu. Lin Tian berhenti dan bertanya, siapa? Setan gunung. Itu juga salah satu iblis berusia 5.000 tahun terkuat di bawah Raja Iblis Gunung. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mulai tertawa. Ya, karena kamu mencuri pohon iblis terakhir kali, Raja Iblis Gunung memerintahkannya untuk menangkapmu, tapi aku tidak tahu mengapa dia meminta semua orang untuk membuat masalah di kota lain. Setan rubah berkata setengah untuk menunjukkan ekspresi bingung. Lin Tian tidak tahu apa yang dilakukan iblis-iblis itu, tetapi dia berkata, tanyakan saja padanya. Setan rubah sedang terburu-buru. Dewasa, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Jika Anda tidak masuk, bagaimana Anda tahu apa yang akan mereka lakukan?
Lin Tian sama sekali tidak peduli. Setan rubah harus mengejar dengan cepat, dan Nangong Yan tiga orang berpikir itu menyenangkan dan bahkan melihat sekeliling. Segera setelah saya melangkah ke gerbang kota yang sunyi ini, kepala beberapa iblis mencuat di depan saya, dan iblis-iblis itu telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi penampilan Lin Tian sangat aneh. Sampai beberapa iblis mengenali Lin Tian dan berkata, bukankah ini manusia yang ingin ditangkap oleh orang dewasa iblis gunung? Ya, benar. Untuk sesaat, Demoines muncul di mana-mana, dan masing-masing memiliki kultivasi yang kuat. Setan rubah mulai khawatir, tetapi Nangong Yan menarik napas, tetapi mereka tidak takut, dan bahkan membicarakannya. Saudari Tian, lihat, iblis itu, bagaimana dia bisa memiliki kepala sebesar itu? Nangong Yan menatap kepala labu dan bercanda. Tianbing juga senang, masih di sana berkata sambil tersenyum, tidak juga. Ketika iblis-iblis itu melihat beberapa manusia yang rendah hati dan berani menertawakan mereka, mereka segera melepaskan nafas yang kuat satu persatu. Dari 1000 tahun hingga 3000 tahun, berbagai pencapaian bervariasi. Secara khusus, monster dengan kepala labu yang sama keluar dari kerumunan, memperlihatkan tubuh tinggi mereka, dan berkata dengan suara keras, kamu cukup berani untuk datang ke situs kami. Kapan ini wilayahmu? Lin Tian tidak takut, tetapi bertanya sambil tersenyum. Labu besar itu bersenandung, di sini, kami orang dewasa iblis gunung, adalah tuan, dan kalian manusia, satu persatu tidak berani datang. Saya tidak berpikir Anda berani datang, tetapi Anda bersembunyi dengan baik, bukan? Lin Tian melihat susunan di sekitar kota, yang sepenuhnya mengelilingi roh jahat dan seluruh kota, sehingga tidak ada orang di luar yang dapat mengetahui situasi di kota. Tetapi labu besar itu berkata, ya, kami bersembunyi, tetapi mereka yang datang ke sini sudah mati, dan sisanya tidak berani datang. Setelah labu besar selesai, yang lainnya adalah kepala belalang, dan iblis, yang belum sepenuhnya berubah menjadi manusia, keluar, menari penjepit hijau tajam di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, ini aku, begitu kamu menjepit, kepala manusiamu akan jatuh. Setan lain juga menunjukkan kemampuan mereka satu persatu, dan sama sekali tidak memperhatikan kelompok orang Lin Tian. Beberapa setan juga menuduh setan rubah, kamu pengkhianat. Kamu iblis rubah, bahkan dengan manusia, benar-benar mencari kematian. Setan rubah memandang iblis-iblis ini dan berkata, semuanya, saya tahu Anda semua memiliki kemampuan, tetapi di depan orang dewasa saya, Anda sebaiknya menyerah. Menyerah? Labu besar itu tidak marah, tetapi tertawa di sana, dan iblis belalang bahkan tertawa, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja orang-orang ini dan berikan kepada iblis gunung. Labu besar mengangguk, lalu lampu merah menyala di tubuhnya, dan semangat yang kuat meletus. 3000 tahun budidaya iblis sangat kuat di mata Nangong Yan. Bahkan iblis rubah tidak bisa menahan rasa takut. Aku khawatir kamu tidak takut? Labu besar itu berkata dengan bangga, dan Lin Tian tersenyum aneh. Senyum itu membuat iblis merasa aneh. Sampai jebakan iblis Lin Tian dimulai, semua iblis di depannya kehilangan kekuatan mereka. Apa yang terjadi? Setan-setan itu tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka ketakutan. Meskipun labu memiliki 3000 tahun budidaya, tampaknya telah dilemahkan oleh lebih dari setengah orang, dan bahkan tidak bisa mengerahkan 1000 tahun budidaya. Setan belalang sembah bahkan lebih bertanya-tanya, labu besar, apa yang terjadi? Bagaimana labu besar tahu, mengembalikan wajah menjadi cuek untuk menekan, saya juga tidak tahu. Nangong Yan beberapa orang saling memandang dan kemudian tersenyum, sementara iblis rubah menatap iblis dan berkata, katakan, kekuatan orang dewasa dapat menahan iblis. Apa? Setan-setan itu terkejut. Mereka jelas tidak percaya ini. Lin Tian tidak ingin berbicara dengan iblis, tetapi berkata, saya ingin melihat Anda iblis gunung. Setan tidak akan membiarkannya, tetapi Lin Tian menatap dingin, dan iblis segera gemetar, dan kemudian berserakan. Tapi labu besar dan iblis mantis telah kehabisan kelompok iblis terlebih dahulu, dan lari ke kedalaman kota. Leluhur, apakah kamu ingin mengejarku? Tianbing khawatir dan bertanya, tetapi Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak, biarkan dia datang kepadaku. Selesai berkata, Lin Tian mencari penginapan sepi untuk duduk, dan Nangong Yan beberapa orang mengelilingi obrolan di satu sisi. Setan di dekatnya berbisik, pria emas ini gila. Tidak, itu sombong. Ketika iblis gunung kita dewasa datang, dia tidak bisa melarikan diri. Itu benar. Dia akan berlutut dan memohon belas kasihan kalau begitu. Lin Tian tertutup, tetapi iblis rubah khawatir. Tuanku, iblis gunung ini memiliki kultivasi 5000 tahun, saya khawatir itu tidak mudah untuk ditangani. Lin Tian berkata dengan ringan, 3 dari mereka bisa menyelesaikannya. Apa? Monster rubah menatap 3 orang Nangong Yan, dan beberapa orang Nangong Yan saling memandang. Hanya Lin Tian yang masih tenang dan nyaman. Sepertinya semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Musang di bahu Lin Tian dan saluran pikiran Lin Tian, dewasa. Apakah Anda ingin saya melakukannya? Tidak, aku akan memberikannya kepada mereka bertiga. Jangan lakukan itu sampai kamu harus. Lin Tian berkata pelan. Musang harus terus berbaring di bahu Lin Tian, sebagai anak kucing yang tidak dikenal dan tidak diperhatikan.
Kemudian napas yang kuat datang dari kota, dan tanah mulai bergetar. Lin Tian membuka matanya dan melihat ke sudut. Di sini, kenapa kamu tidak muncul secara langsung? Orang-orang dan iblis melihat ke sudut satu demi satu, dan kemudian seorang pria muncul yang tertutup lumpur. Ini adalah iblis gunung. Lin Tian bertarung dengan pihak lain ketika dia pergi mencari pohon iblis. Pada saat itu, Lin Tian juga menggunakan bayangan untuk melumpuhkan pihak lain, sehingga pihak lain tidak dapat menemukan dirinya sendiri. Apakah kamu cukup berani untuk datang ke sini? Setan gunung bersenandung, dan Lin Tian melihat iblis gunung yang telah dibudidayakan selama 5.000 tahun dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu membuat masalah di sekitar kota manusia? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Setan gunung menatap. Tunggu sebentar. Anda akan mengatakannya. Setan gunung mendengar Lin Tian mencibir, terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, tapi kali ini, aku tidak akan pernah. Dikelilingi oleh setan telah dibujuk, orang dewasa, bunuh dia, biarkan dia. Tahu, Tuhanku, bahwa kita adalah manusia. Benar, Pak. Jaga dia. Setan rubah khawatir melihat Lin Tian, dan Lin Tian melihat ketiga Nangong Yan. Aku akan membiarkan dia mengurangi prestasinya dan memberikan sisanya padamu. 3 orang Nangong Yan mendengarkannya, dan mereka segera keluar. Melihat Lin Tian membiarkan 3 wanita keluar, iblis gunung itu tertawa, 1 membangun fondasi, 1 ramuan emas, dan 1 Yuan Ying. Aku berkata, nak, kamu harus terlalu meremehkanku, bukan? Cukup untukmu. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi iblis-iblis itu tidak mempercayainya. Bahkan labu besar dan setan mantis menertawakan ketidaktahuan Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh dan melepaskan jebakan iblis, sedangkan iblis gunung segera dibudidayakan dari 5.000 menjadi sekitar 1.500 tahun. Kultivasi semacam ini seperti kesempurnaan agung manusia. Tetapi iblis gunung itu tertawa, bahkan jika saya ditekan, saya memiliki 1.500 tahun kultivasi. Cukup. Lin Tian mengatakan bahwa dia menggunakan teknik 10.000 tumpukan sementara Nangong Yan dan ketiga orangnya sedang marah. Senyum Shanyao berangsur-angsur mengeras dan bahkan terasa aneh. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, iblis gunung dikelilingi oleh udara dingin, dan iblis gunung itu terkejut, dan menghilang di tempatnya. Lolos? Lin Tian berkata tidak menarik. Nangong Yan dan ketiganya tidak punya waktu untuk bermain, jadi mereka harus mengeluh di sana. Setan tidak menyangka bahwa iblis gunung akan melarikan diri, tetapi Lin Tian kemudian melepaskan naga bumi, memandang Nangong Yan dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, pergi, tangkap mangsanya. 3 orang mendengarkan kegembiraan yang luar biasa, dan iblis rubah juga buru-buru mengikuti. Dalam sekejap, 4 orang, 1 iblis dan 2 binatang buas, Weu, menghilang dari posisi semula. Setan-setan terkejut dan mencari jejak orang-orang ini dan iblis gunung mereka. Mantis, apakah kita meremehkan bocah itu? Labu besar itu tiba-tiba bertanya pada iblis mantis yang bingung. Mantis demon bergumam jalan, tampaknya anak ini memiliki sedikit kemampuan. Lalu apa? Apa yang harus dilakukan? Lihat sekeliling. Setan belalang membenci, seperti yang diharapkan tidak untuk sementara waktu, di depan kota datang ledakan. Semua iblis bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika iblis-iblis ini bergegas ke alun-alun di kota, iblis gunung menunjukkan tubuh mereka, yaitu bentuk iblis mereka. Sebuah gunung besar, tekan di sana, tidak bergerak, dan Lin Tian dan yang lainnya berdiri di depan gunung. Lanjutkan? Lin Tian menatap gunung dan bertanya sambil tersenyum. Nangong yang telah menggunakan teknik cuaca dingin untuk membekukannya di sana. Adapun serangan pembakaran King dan Tianbing, mereka tidak dapat melanggar hak satu sama lain sama sekali. Mereka hanya bisa saling menatap. Tetapi iblis gunung berkata dengan bangga, wah, tubuhku sangat keras. Apalagi serangan ini. Bahkan jika senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya memukulku, aku akan menangis kesakitan. Beberapa orang Nangong yang tidak senang ketika mereka mendengar kata-kata iblis gunung itu. Selain itu, mereka menyerang dengan liar di sana, yang tidak efektif untuk itu. Setan-setan di sekitar iri dengan pertahanan iblis gunung. Labu besar bertanya kepada iblis belalang, belalang, menurutmu tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa iblis gunung adalah orang dewasa? Jangan khawatir, pertahanan orang dewasa iblis gunung adalah kelas 1. Manusia ini tidak bisa dihancurkan. Setan belalang menyalurkan dirinya sendiri. Labu besar itu memainkan kepala besar itu dan berkata, itu benar. Tetapi Lin Tian berkata kepada iblis gunung, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mematahkan pertahananmu? Omong kosong, bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu, manusia kecil? Setan gunung berkata dengan arogan. Lin Tian berjalan mendekat, tetapi iblis gunung tersenyum dan berkata, wah, tidak ada gunanya bagimu untuk datang ke sini. Bagaimanapun, kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian meletakkan tangannya di iblis gunung ini, dan iblis gunung itu sangat besar. Melihat Lin Tian berani meletakkan tangannya di sisinya, dia langsung berpikir bahwa gunung dan batu yang tak terhitung jumlahnya langsung memasukkan Lin Tian ke dalamnya. Leluhur.
Tianbing kaget, dan Nangong Yan bingung, kakak. Cara hijau menyala tapi tenang, leluhur, tidak ada. Dua orang Leng berikutnya, melihat dengan hati-hati selanjutnya, seperti yang diharapkan yang masih memancarkan nafas Lin Tian. Untuk iblis gunung, dia pikir dia bisa membunuh Lin Tian. Namun, dinding terbentuk di sekitar Lin Tian dan melindungi dirinya di dalam. Tidak hanya itu, tangan Lin Tian membuat gerakan kepunahan virtual, dan iblis gunung melihat gerakan aneh Lin Tian dan tertawa, wah, apa yang ingin kamu lakukan? Mari kita coba perasaan jiwa yang ditarik. Lucu, jiwaku akan ditarik? Anda tidak melihat betapa sulitnya saya. Setan gunung bahkan tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi saat berikutnya, cahaya hitam melintas dan mengenai jiwa satu sama lain, jiwa iblis itu menjerit. Kemudian iblis gunung bersembunyi di tanah dan memarahi, kamu, apa yang kamu gunakan? Bersembunyi lagi. Kamu pikir aku sangat bodoh? Membiarkanmu menyerang? Setan gunung ada di jalan napas. Lin Tian tersenyum aneh. Saya harap Anda bisa mengatakan itu nanti. Setan gunung tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi Lin Tian telah membawa Nangong Yan dan orang lain di sekitar iblis gunung untuk belokan bawah tanah lainnya, dan akhirnya kembali ke tanah. Setan ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan mengapa dia melarikan diri ke tanah dan dengan cepat memanjat keluar. Setan gunung bahkan bercanda, apa? Tidak ada jalan keluar. Hanya berkeliaran denganku. Berkeliaran? Anda tidak melihat-lihat. Saya tidak menyegelnya. Lin Tian berkata dengan senyum aneh. Disegel. Setan gunung tidak mempercayainya, jadi dia ingin terbang ke bawah tanah. Seperti yang diharapkan, ada jimat aneh di mana-mana. Begitu iblis gunung mendekati jimat itu, dia akan merasa nyaman, maka dia akan kembali ke tanah dan berdiri di suatu tempat dan memelototi Lin Tian. Wah, apa yang telah kamu lakukan? Pada saat ini, Lin Tian memiliki banyak jimat di tangannya, dan dia mengayunkannya dan melayang di udara. Setan gunung takut untuk pergi, tetapi tak terhitung jumlahnya bisa melarikan diri, tetapi ketika dia bertemu jimat ini, dia akan berteriak sekali. Sampai rune ini menyempit satu persatu, menjebak iblis gunung di sudut, meninggalkannya dimanapun untuk melarikan diri. Masih berjuang? Lin Tian menatap tempat kecil di mana iblis gunung itu terjebak dan bertanya sambil tersenyum. Setan gunung tidak bisa melarikan diri dari tanah, dan tidak bisa terbang di udara. Dia hanya bisa menatapnya dan berkata, wah, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi iblis di sekitarnya tercengang. Tapi Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, kakak, cepatlah mengetuk cangkang kerasnya. Tianbing juga menarikan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, ya, pecahkan cangkangnya. Aku akan memperbaikinya dengan baik. Setan gunung sangat tertekan, terutama iblis besar berusia 5.000 tahun lainnya. Hari ini, dia diperankan oleh manusia dan bertepuk tangan, yang membuatnya memarahi, wah, Raja Iblis Gunung, tidak akan membiarkanmu pergi. Pikirkan dirimu sendiri. Tangan Lin Tian kosong lagi, dan iblis gunung sedang terburu-buru. Kamu tidak bisa melakukan itu. Setan-setan di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa iblis gunung dewasa akan begitu sengsara oleh manusia. Setan gunung tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi hari ini, jadi dia harus berkata, aku akan pergi kepadamu, bukan? Lin Tian kemudian menyimpannya, menatap iblis gunung dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menunggumu. Anda. Setan gunung merasakan hal yang sama dengan Lin Tian Kang. Lin Tian tahu bahwa iblis gunung memiliki pertahanan yang kuat, dan telah diperbaiki oleh iblis 5.000 tahun. Jika bisa ditundukkan, itu akan baik untuk Tian Shuimen di masa depan. Jadi Lin Tian segera membuat kontrak dengannya, dan iblis berpikir bahwa jiwa Lin Tian akan menjadi bumerang, jadi Lin Tian baik-baik saja. Tidak hanya itu, Lin Tian juga bisa membuat iblis gunung tidak nyaman sesuka hati. Setan gunung terpaksa berkata kepada Lin Tian, lihat, orang dewasa, dapatkah benda-benda ini disingkirkan? Lin Tian memasang jimat dan jimat bawah tanah, dan kemudian melihat iblis di sekitarnya. Siapapun yang tidak ingin mati, datang dan buat kontrak denganku. Jika dia ingin mati, aku akan menyegelnya sekarang. Lin Tianbian berkata bahwa dia mengeluarkan segel dan gulungan perbaikan, dan labu besar dan iblis belalang adalah yang pertama berkompromi, dan bahkan buru-buru berlari ke Lin Tian untuk memujinya. Dengarkan saja labu besar, Tuhanku, kami akan tahu bahwa engkau memiliki sikap yang luar biasa. Tidak, kamu sangat muda dan kuat. Kamu harus menjadi raja manusia di masa depan. Setan belalang sedang meludah. Beberapa orang Nangong yang membenci kedua iblis itu satu demi satu, dan iblis gunung itu memelototi mereka, tetapi kedua iblis itu tahu bahwa Lin Tian Cai adalah Tuhan, jadi mereka mengabaikan tanggapan iblis dan orang lain, dan terus memuji Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa kedua iblis ini berusia 3.000 tahun, jadi Lin Tian membawa mereka berdua, dan berkata kepada iblis gunung dan dua iblis, kamu, ikuti aku, iblis lain, pertama di kota. Setan-setan itu tidak berani berjalan-jalan. Mereka hanya bisa tinggal di kota yang sepi ini. Lin Tian membawa ketiga iblis itu ke samping dan melihat mereka dan bertanya,
Apakah Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda? Tidak hanya 3 iblis, bahkan iblis rubah semuanya menunjukkan tatapan aneh, tetapi Lin Tian Xiao berkata, saya dapat meningkatkan Anda selama 3.000 tahun secara gratis. Apa? 3.000 tahun? Setan gunung memiliki mata besar, dan labu besar dan setan mantis memiliki penampilan yang aneh. Tetapi iblis rubah tidak mengerti, dewasa, kamu mengatakan untuk meningkatkan kultivasi mereka selama 3.000 tahun. Ya, buah iblis darah dapat membantu mereka. Lin Tian berkata dengan sederhana. Ketiga iblis mendengar bahwa buah iblis darah segera menyerah, terutama iblis gunung berkata, buah iblis darah hanya dapat mengambil satu, dan satu, hanya dapat meningkatkan kultivasi 500 tahun, tidak mungkin 3.000 tahun. Meskipun labu besar dan iblis mantis tahu bahwa Lin Tian adalah pembohong, mereka tidak berani menghadapi Lin Tian. Mereka hanya bisa mengatakannya dengan halus. Itu, dewasa, buah iblis darah ini. Jika kamu makan terlalu banyak, itu akan. Labu besar malu untuk tersenyum. Setan belalang juga melayani jalan, ya, buah iblis darah. Kami pernah makan, sekali lagi, tidak ada senyum. Oh, jadi, Anda tidak mau? Lin Tian memandang ketiga monster itu dengan senyum aneh, lalu mengeluarkan beberapa buah iblis darah dan menyerahkannya kepada iblis rubah. Setan rubah Leng selanjutnya, beri aku. Nah, jika Anda mengambilnya, saya akan meningkatkan kultivasi Anda selama 3.000 tahun. Lin Tian tersenyum. Setan rubah ragu-ragu, ini. Makanlah, dan kamu akan tahu. Setan rubah masih khawatir, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, yakinlah, kakak bilang kamu bisa. Itu benar. Kami memiliki iblis serigala, yang telah dibudidayakan dari 900 tahun hingga 3.900 tahun. Ais juga menyemangati hari itu. Burning King juga mendorong, jangan khawatir, kakekku berkata ya, itu saja. Tetapi di mata ketiga monster itu, beberapa orang Nangong Yan berbicara besar. Meskipun iblis rubah tahu bahwa itu tidak mungkin, dia tidak berani bukannya tidak.